Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya dengan Mizantur Channel akan menyampaikan yaitu simpati dan bela sungkawa yang sangat mendalam atas hilangnya begitu saja nyawa yang sangat berharga dalam kecelakaan tragis Sriwijaya Air dengan penerbangan 182, yaitu dalam perjalanan dari Jakarta ke Pontianak. Pikiran saya dan doa saya untuk korban, keluarga korban, pemerintah dan saudara-saudara di Indonesia, semoga Allah selalu berikan ketabahan dan Allah berikan sabar, karena ini adalah ujian dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, pemirsa YouTube Mizantur Channel yang berbahagia, saya membuat video YouTube ini semata-mata yaitu ikut berduka atas semuanya ini, yaitu kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan penerbangan yaitu penerbangan 182, mengajak kepada keluarga korban tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah takdir yang sudah Allah berikan, jadi kita wajib bersabar dan berdoa semoga secepatnya jasad-jasad korban segera ditemukan dan semua korban husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan cerita sedikit, yaitu pengalaman, berbagi cerita pengalaman yang menakutkan, yang membuat trauma sebenarnya, yaitu perjalanan saya liburan bersama keluarga, yaitu kita berlima, saya sama istri saya sama anak-anak saya. Anak saya 3. Di dalam perjalanan saya liburan, kebetulan saya menggunakan maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air, yaitu tepatnya tanggal 4 Agustus tahun 2019 saya dengan penerbangan Sriwijaya Air 3122, yang waktu itu kita take off dari Jakarta ke Hainan, ke Hainan atau China, yaitu jam 13.15 menit kita take off dengan Sriwijaya 3122. Alhamdulillah penerbangan aman, selamat dan tidak ada halangan apapun. Selamat sampai Haiko atau Bandara Internasional Haiko. Haiko adalah ibu kota, yaitu provinsi. Haiko itu ibu kota dari Hainan yang merupakan pulau kedua terbesar di China. Kami selamat, alhamdulillah, sampai sana kita happy. Kita langsung masuk ke hotel karena sudah malam, tiba di sana jam 19.00 waktu Hainan.
Setelah kita masuk di dalam hotel, kita ikutin program perjalanan yang sudah disediakan dari travel tersebut, yang tidak saya sebutkan namanya, dan sangat-sangat baik pelayanan dan lain sebagainya. Simak waktu untuk saudaraku. Singkat cerita juga bahwa perjalanan saya selama di Hainan dalam keadaan senang dan bahagia, karena melihat anak-anakku semuanya city tour ke sana kemari, mereka menikmati indahnya kota Hainan yang bergemerlap, sungguh menakjubkan. Sampai di situ kita perjalanan di China Hainan ini selama 4 hari. Itu sudah city tour kemana-mana, semua sudah kita lewati. Maka waktunya kita harus kembali lagi ke Jakarta. Kembali lagi ke Jakarta, kita juga menggunakan maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan penerbangan SJ 3123. Berangkatnya 3122, pulangnya 3123. Ini intinya cerita saya, yaitu kepulangan memakai Sriwijaya Air waktu itu, yaitu tanggal 7 Agustus 2019. Kita sangat-sangat bahagia, senang, sudah kita lewati perjalanan semuanya, happy lah pokoknya. Tapi senang kita, happy kita dihancurkan dengan ketakutan yang luar biasa, yaitu ketika kita sudah naik pesawat dan take off. Waktu itu take off di situ jam 20 lebih 20 menit atau malam jam 8 20 menit. Dan nggak ada delay, alhamdulillah tepat waktu. Jadi penerbangan Sriwijaya Air yang anak buah dari grup GA, Bapak Ibu, saudaraku semuanya, ini alhamdulillah tepat waktu dan pelayanannya luar biasa bagus. Yang saya sayangkan dan membuat trauma anak-anak saya, yaitu ketika take off dari Haikou Hainan menuju ke Jakarta. Tepat jam 20 menit itu take off. Tetapi waktu take off itu ada suara yang bergeletak seperti polisi tidur. Kalau kita naik mobil, ada polisi tidur, dok gitu, langsung kita take off. Ada suara yang sekencang itu. Kebetulan anak-anak saya yang pertama maupun kedua itu paling pinggir di jendela kaca sebelah baling-baling pesawat. Jadi anak saya melihat dengan jelas di situ percikan api pertama. Dak, percikan api. Setelah itu api yang berkobar-kobar di baling-baling. Jadi semua penumpang mereka banyak mengucapkan takbir, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ada apa ini, ayo balik, turun lagi, ayo, ya Allah. Bahkan beberapa penumpang yang pingsan. Jadi singkat cerita, saudaraku semuanya, kita sebagai pengguna penerbangan, pengguna transportasi yang darat dan laut sebagainya,
alangkah baiknya kita harus teliti. Teliti seteliti-telitinya. Carilah penerbangan yang baik, yang layak, dan lain sebagainya, yang safety. Karena ini menyangkut keselamatan kita semuanya. Jadi saudaraku yang terhormat, saya berbagi pengalaman yang mengerikan dengan penerbangan pesawat Sriwijaya Air, yaitu 3123, yaitu kepulangan dari liburan saya dari China ke Jakarta. Kejadian itu sangat membuat trauma sama anak-anak saya. Trauma jangan sampai naik pesawat lagi, Pak. Jangan naik pesawat, Pak. Saya takut. Jadi sampai saat ini ketakutan itu masih mendalam. Lebih-lebih saya kaget sekali kemarin tanggal 19, yaitu hari Sabtu, jam 14.30 tahun 2021 Januari, kejadian yang sangat luar biasa, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 812 atau Sriwijaya Air. Ya, ini sangat membuat saya prihatin. Sriwijaya 182, mohon maaf, membuat saya khawatir, membuat saya teringat lagi perjalanan liburan saya kemarin ke China. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku di YouTube Mizantur Channel yang selalu Allah berikan keberkahan, saya sampaikan supaya selalu banyak berdoa ketika mau berangkat kemanapun, penerbangan lah, atau perjalanan darat lah, perjalanan laut lah, semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diselamatkan dimanapun. Saudaraku, channel Mizantur yang berbahagia, jadi akan saya lihatkan kepada saudara-saudara semuanya. Nah, ini tiket saya ketika perjalanan naik Sriwijaya Air, yaitu pengalaman yang sangat mengerikan, tapi alhamdulillah Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Keluargaku aman. Ini tiket saya, yaitu tiket Sriwijaya Air 3123 yang terbang take off-nya 20 menit. Saya kebetulan seatnya yaitu 9E. Nah, ini ya, cukup jelas. Ini saya Aminuddin. Nah, ini tiket istri saya. Terus ini juga tiket anak saya yang paling kecil, yaitu Fatan, yang selalu ngomong, "Papa, saya nggak mau naik pesawat sekarang, takut." Nah, ini trauma yang sangat mendalam, karena waktu itu anak saya umurnya 8 tahun. Terus ini Faiza Zidan, ini anak saya yang pertama, tiketnya boarding pasnya pun masih ada. Terus label koper pun masih ada, tag bagasi. Nah, ini yang tiketnya anakku yang tengah, Haika Sebastian Haidar. Jadi kepada saudaraku, tetap kita berhati-hati. Harapan saya
Semoga pemerintah membenahi dengan baik penerbangan-penerbangan yang sudah nggak layak dan lain sebagainya, bisa dibenahi dengan baik sehingga kita semua sebagai masyarakat bisa menikmati perjalanan kemanapun dengan pesawat atau dengan kapal atau dengan apapun, semua dengan baik-baik saja dan aman selamat kemanapun kita pergi. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saudaraku pemirsa YouTube. Saya selalu berdoa semoga saudara-saudaraku kemanapun pergi selamat, dan saudara-saudaraku sehat walafiat, umur panjang, penuh berkah, banyak rezeki. Dan saya selalu berharap kepada saudara-saudaraku semua bebas dari penyakit COVID. Di tahun 2021 ini, awal tahun, kita harus lebih baik dan tambah baik, amin ya rabbal alamin. Jadi kepada saudaraku semuanya, itulah pengalaman sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bisa bekerja dengan baik, dengan COVID hilang, kita akan dapat rezeki yang banyak, insya Allah. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku pemirsa YouTube Mizan Tour Channel, yang kami insya Allah memang bergerak di bidang umroh dan haji. Di situ kita melayani, ada perjalanan city tour kemanapun, Timur Tengah, Turki, Dubai, ke Jordan, ke Aqsa dan lain sebagainya. Juga kami menerima yaitu badal haji itu di musim haji, badal umroh itu di musim-musim umroh. Jadi sangat-sangat terjangkau. Silahkan ketika saudaraku kepingin mendaftar atau berminat bergabung di kami Mizan Tour Channel YouTube yang luar biasa, insya Allah memberikan inspirasi atau memberikan sedikit ilmu kepada saudaraku, yang semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.